Yang kami hormati narasumber pada pagi hari ini Bapak Dr. Andes M. Jawahirul Ulum SEMSI dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang. Yang saya hormati ibu-ibu pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Jombang serta ibu-ibu kader PKK Kecamatan sekabupaten Jombang yang berbahagia. Marilah kita mensyukuri atas segala rahmat dan nikmat yang telah dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir di gedung PKK Kabupaten Jombang untuk mengikuti pelatihan manajemen usaha bagi kader pemberdayaan perempuan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan pada kita berupa ajaran Islam. Ibu-ibu kader dan hadirin yang berbahagia, perkenalkanlah kami melaporkan pelaksanaan pelatihan manajemen usaha bagi kader pemberdayaan perempuan sebagai berikut. 1. Latar belakang. Seperti kita ketahui bersama bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini sangat terpuruk sehingga dampak pandemi COVID-19 sebagai dampak pandemi COVID-19 yang sudah berjalan hampir 2 tahun. Oleh karena itu diperlukan peran serta semua elemen masyarakat untuk saling menunjang dalam mengatasi permasalahan ekonomi termasuk peran serta kader pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan penting dilakukan untuk meningkatkan kapasitas diri kaum perempuan agar dapat memiliki kepercayaan diri sehingga dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan pelatihan manajemen usaha kepada kader pemberdayaan perempuan yang ada di kecamatan dan desa agar memperoleh bekal pengetahuan untuk meningkatkan kinerja usahanya dan untuk mewujudkan perempuan yang mandiri, mampu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di wilayahnya dan membantu masyarakat untuk terbebas dari keterbelakangan atau kemiskinan. 2. Dasar pelaksanaan adalah program kerja Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang Pokja 2 tahun anggaran 2021. 3. Maksud dan tujuan. Maksud kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman kepada kader pemberdayaan perempuan tentang fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini 1. Untuk meningkatkan kinerja kader pemberdayaan perempuan, 2. Untuk meningkatkan kelancaran berusaha, 3. Untuk meningkatkan perekonomian, dan 4. Untuk meningkatkan pendapatan. 4. Sumber dana. Biaya penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Jombang tahun 2021. 5. Peserta. Kegiatan ini diikuti sebanyak 40 orang, terdiri dari kader Pokja 2 Kecamatan sebanyak 21 orang, dan pengurus tim penggerak PKK Kabupaten 19 orang. 6. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan pelatihan manajemen usaha bagi kader pemberdayaan perempuan ini dilaksanakan pada hari ini Kamis tanggal 23 September 2021 di gedung PKK Kabupaten Jombang. Demikian yang dapat kami laporkan. Selanjutnya untuk memperlancar acara, dan kebetulan saya juga dititipin oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK untuk sekaligus membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pelatihan manajemen usaha untuk kader pemberdayaan perempuan pada tanggal 23 September 2021 kami buka. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian peserta pelatihan yang saya hormati, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir di ruangan yang berbahagia ini. Ibu sekalian, nggak ada bapaknya ya? Bapaknya di belakang. Oke. Ibu-ibu, kali ini materinya adalah manajemen kewirausahaan. Sesuai dengan amanah tadi dari ketua bahwasanya yang terpenting adalah bagaimana memberikan pengetahuan kaitannya dengan manajemen
dan kewirausahaan. Kita potong nanti. Ada manajemen, ada kewirausahaan. Ibu Bapak sekalian, nanti materi kita adalah pendekatan andragogik, pendekatan orang tua. Karena saya tidak bisa melihat apakah ini pesertanya ini usia berapa, saya nggak bisa lihat karena semua pakai masker ya. Ya mudah-mudahan ini semua adalah usianya 21 ke bawah. Saya merasakan lek mambune wedake kaya umur selikur. Nggih. Pendekatan orang tua. Pendekatan orang tua itu adalah pendekatan kaitannya dengan pendekatan kebutuhan. Jadi kebutuhan itu ada dua. Jangan tulis gak apa-apa, laporan soal ibu nggih. Ya, kebutuhan itu ada dua. Satu, kebutuhan terasa. Dua, kebutuhan terduga. Sebelum masuk ke materi, kebutuhan terduga itu biasanya adalah identik dengan pendidikan pedagogik, pendidikan anak. Jadi kalau anak kita masih kecil, ini kan kebutuhannya kan kita yang menduga. Lesu, cerewet, nangis, rewel, dan lain sebagainya. Itu adalah kebutuhan kita. Waktunya makan di saat anak-anak belajar, anak-anak main, wis seru jam 12 kok durung mulih. Kita yang menduga didolei. Nang di bocah mang dan lain sebagainya. Ini kebutuhan yang namanya terduga. Kita yang menduga, orang kita yang menduga. Itu. Ini walaupun ini adalah pendidikan anak, tapi kalau ibu bapak sekalian ini juga ditangkap oleh pengurus PKK bahwasanya ibu bapak sekalian ini diduga oleh ibu PKK bahwasanya ibu-ibu ini masih membutuhkan pengetahuan kaitan dengan manajemen dan kewirausahaan, sehingga ada program mengundang ibu-ibu sekalian untuk memahami kaitannya dengan manajemen dan kewirausahaan. Yang kedua adalah kebutuhan terasa. Kebutuhan terasa ini adalah kebutuhan biasanya identik dengan pendidikan orang tua. Terasa pada diri kita sendiri. Aku iki butuh. Kalau jenengan wis umur, biasanya aku iki wis umur, mosok aku iki terus kate membujang, sehingga bagaimanapun juga kita butuh berkeluarga. Kalau jenengan jam siang lesu atau tidak, jenengan pasti eling iki waktune mangan. Ini waktunya makan, sehingga di panitia iki kok gak metu-metu. Berarti apa? Terasa sudah tidak ada lagi, sehingga itu kebutuhan. Sehingga kami simpulkan untuk hari ini pertemuan kita adalah kita ambil segmen bahwasanya ini adalah kebutuhan pendidikan andragogik, kebedaan orang tua yang bersifat kafetariah. Kafetaria itu apa? Kafetaria itu adalah keinginan kita dengan kemampuan kita. Apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini dua ketentuan ini. Ibu bapak sekalian, biasanya kebutuhan orang tua itu tidak banyak, gak seneng dikai materi sing sifatnya teoritik. Kakean teori. Sing penting ya opo Pak, aku iki usaha yang sekarang sudah ada di desa ini bisa saya kembangkan, saya harus melakukan apa, manajemennya bagaimana, itu biasanya. Apa betul Bu? Pasare nang ndi, kan gitu ya? Lek takon pasar takon Bu Mas Duki hafal ini tidak. Sesuai dengan hadis Rasulullah, Bu Imam, ada hadis Rasulullah itu gini. Arape lali aku itu. Mater keliru. 90 dari 100 rezeki umatku. 90 dari 100 rezeki umatku aku berikan kepada pedagang dan saudagar.
Jadi lek Bu Imam iki sugih ana omahe, PNS sugih misale, perlu ditanyakan. Wong oleh mek 10 kok sugih. 10 dibagi sak donya umat Rasulullah, termasuk guru ngaji. Di dalamnya memang nggih, guru, PNS iki oleh mek 10, Bu. Melas awak dhewe iki. Sing akeh jenengan, karena jenengan adalah bagian dari pelaku usaha. Dulu pimpinan saya Pak Mas Duki, ini Bu Mas Duki. Ekonominya cukup, tapi bukan dari wirausaha. Sing dipikir kantor iku wis mari anu kira-kira apa Mas yo sing iso dianu. Jadi memang ada inisiatif. Jadi gak jagakno oleh bayaran dari penggajian wirausaha. Mohon maaf Bu, meripat kula Rade. Napa? Karena saya tadi malam sampai jam 12 harus mengerjakan pekerjaan. Saya ini adalah termasuk pelaku usaha. Saya punya usaha namanya pet. Jadi membuat keramik makanannya kucing dengan anjing. Tadi malam saya nyepet sampai jam 12. Hujan sampai hujan saya. Karena memang kalau tidak saya selesaikan nanti Shopee saya jadi masalah. Wis kadung bintangnya wis apik, kok tidak sesuai nanti. Sehingga saya memang punya usaha. Nanti nggak apa-apa. Studi kelayakan ke rumah saya, monggo. Akan kita kasih tahu. Jadi selama pandemi ini pekerjaan saya keluar dari kantor, kami membuat produk namanya tempat makanan anjing. Seperti itu Ibu sekalian. Ibu sekalian, nanti materi belakang ya, kita motivasi dulu sehingga nanti masuk ke materi. Jenengan sudah bisa klik dengan pikiran jenengan. Jenengan datang ke sini murni adalah ingin menambah pengetahuan paling dasar, paling pokok, nanti buntutnya adalah legalitas dan pasar. Gitu nggih? Lega ono tempat di pasar yo opo saiki pekerjaan apapun, bikin apapun ya mentok di persoalan itu. Sehingga nanti akan kita diskusikan. Tadi sesuai dengan Bu Imam. Bu Imam menyampaikan ke saya kemarin, Pak, lebih banyak kita anukan diskusi, nanti para peserta itu benar-benar nanti bisa membawakan modal ini untuk disalurkan ke desanya. Begitu Bu Imam ya. Bu, Kabupaten UMKM itu mana? Kabupaten UMKM di Jawa Timur ini adalah di Sidoarjo. Kita kalah dengan Sidoarjo. Berkali-kali Ibu Wabu ngomong, ayo Pak Ulun dolena Sidoarjo. Tapi juga berbalik-balik, ayo dolena Jakarta, tapi dia dolen dhisik, saya enggak ditinggal. Itu berkali-kali. Karena Kabupaten UMKM ada di Sidoarjo. Berarti apa? Di sana banyak peluang UMKM yang kembangan yang perlu kita adopsi untuk bisa dikembangkan di Jombang. Sekarang di Jombang telah didirikan namanya kampus UMKM, ada di Universitas Darul Ulum. Kemarin dibuka oleh Bupati. Dan ini adalah ada rintisan desa UMKM. Ada 10 desa, ini ada enggak yang dari sini, yang nanti akan dikader mengikuti sebagai agen perubahan pelaku usaha di desa. Jadi ada desa yang akan menjadi rintisan untuk menjadi desa UMKM. Apa UMKM itu? Namanya usaha mikro, itu sekarang di undang-undang baru, di Menegus Law ya, yang baru itu sekarang yang membatasi usaha mikro itu, Ibu BPK juga tahu, sekarang itu berdasarkan kepada aset, omset yang dimiliki. Omset 1M ke bawah, ini sudah menjadi wewenang usaha mikro. 1M sampai 5M itu kecil, 5 sampai 10 itu menengah. Sehingga hampir semua kewenangan usaha mikro di Kabupaten Jombang untuk UMKM ini adalah masuk dalam kategori usaha mikro, Ibu-ibu sekalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yaul Anita dari Desa Klitih, Kecamatan Pelandaan. Yang ingin saya tanyakan terkait 10 desa yang jadi rintisan UMKM tersebut, Bapak. Ini untuk rintisan itu apa sudah ada tunjukan dari kabupaten atau dari desa atau kecamatan mengajukan sendiri? Nah, khususnya di desa kami ini, Desa Klitih, kebetulan jauh dari pasar nggih Bapak Ibu nggih. Kalau ingin beli misalkan ayam 1 kilo harus jauh-jauh ke Ploso dan juga Megaluh. Terima kasih, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Juma dari Desa Sumombito, Kecamatan Sumombito. Saya mewakili Sumombito. Yang saya pertanyakan di sini, saya sendiri kan punya produk. Produk saya sebenarnya sudah lama, hampir 3 tahun jalan. Nah, untuk sementara ini produk saya di masa pandemi ini Pak, sementara ini macet total. Untuk sebelum pandemi produk saya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Produknya 1 keripik pare, kedua stik pepaya, dan ketiga keripik gambas. Tambah 1 lagi sekarang jamu kunyit asem. Saya mohon dengan sangat Bapak Ulum, saya ingin sekali memasarkan yang lebih jauh lagi. Sebelum pandemi itu, saya sangat bahagia dan bangga sekali dengan produk saya yang saya miliki. Karena sudah berjalan, diambil ke daerah Tuban, Lamongan, Gresik, Pasuruan, bahkan di Mojokerto dan di Ngoro Industri. Lah untuk sementara ini saya prihatin sekali dan saya menangislah. Produk saya sangat macet. Harapan saya untuk lebih mengembalikan lagi untuk seperti itu. Bagaimana, dan saya minta Bapak untuk bisa mengembalikan seperti itu. Untuk itu aja Bapak Ibu. Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Ngudo. Saya ini mempunyai produk otak-otak bandeng. Kepingin saya itu kan sudah lama saya produksi, ya sudah 7 tahun. Cuma saya ini belum bisa memasarkan keluar kota gitu loh. Ya, saya minta bantuan Bapak Ulum untuk bisa memasarkan. Akan menjadi catatan kami. Jadi ceritanya gini, kalau yang desa UMKM ini kan kita ambil 10 dulu karena memang tidak ada anggarannya memang kecil, sehingga dari 10 itu satu desa 4 orang mengirimkan 4 orang sebagai tenaga, nantinya kita kader mereka untuk menggerakkan ekonomi yang ada di dalam sana. Syaratnya diantaranya 1 harus sarjana, 2 harus bisa IT, 3 harus punya usaha. Itu diantaranya itu. Dan mampu menarasikan potensi yang ada di desanya. Banyak mereka sekolah dukur tidak terbiasa membangun menuangkan narasi, juga kita kerepotan. Sehingga mencoba untuk 10 ini sengaja kita ambil Ngoro, Mojowarno sama Tembelang. Ini juga melalui kurasi karena potret kami, mapping kami di 10 desa itu ada potensi untuk kita gerakkan. Dan hampir semua desa itu tidak berseberangan, tidak beririsan dengan
desa yang ada sentra. Jadi misalkan kalau yang di mana Mojowarno kan ada sentra mebel, tidak kita ambil. Sengaja memang kita bangun, kalau itu tanpa kita dorong sudah jalan ekonomi mebelnya. Tapi ini adalah secara makro keseluruhan. Sehingga UM itu kan tidak hanya menangani pelaku usaha saja. Di sana ada warung, juga ada pertanian dan lain sebagainya, agrobis dan sebagainya. Seperti itu Bung. Kalau ingin mendaftar untuk menjadi rintisan desa UMKM, monggo. Jenengan bisa nanti konsultasi ke kita, anggaran perubahan ini atau mungkin tahun depan akan kita catat sebagai calon desa UMKM. Kita untuk mewujudkan desa UMKM sendiri, saya yakin sekitar 1-2 tahun. Kecuali memang dorongan dari semua SKPD terkait itu masuk semua ke program itu, baru insya Allah akan terwujud. Itu barangkali informasi yang kami anukan di Kletek. Terus Sumombito, Bu, legalnya sudah nggih? Sudah. Kekuatan produksinya Bu, saged kata. Bukan pesanan. Kekuatan produksinya. Oke. Nanti insya Allah November kami akan branding ke Indomarko, Bu. Jadi Indomarko itu kantornya di Pasuruan Beji sana. Insya Allah kita akan membranding. Kalau memang kita ikutkan, Bu, kita ikutkan. Halalnya segera nggih, mangke hubungi kula nggih, ndang digarap halale. Nggih, halal jenengan ke Disdagrin, nemui Mbak Iin di industri atau kepalane mawon Bu Isna. Jenengan catet nggih. Nanti saged jenengan ini adalah jenengan matur kalau PKK. Sehingga akan di skala prioritaskan. Sekarang ada Gemas, jadi kegiatan percepatan perizinan legalitas UMKM yang diprogramkan oleh Bu Khofifah. Ini kuotanya masih ada, Bu, jenengan secepatnya. Kemarin juga mahal sekali halal itu, Bu. Enggak cukup 5 juta nurus halal itu oleh Mandiri. Niki jenengan nanti difasilitasi nomriko gratis, nggih. Sekalian mangke kalau memang ada hak paten, aki jenengan derek. Hasil gak hasil di LOI. Nggih. Mangke jenengan kagungan nomor kula, jenengan cobi mangke Japri ben kula saged nyimpen nomor jenengan, mangke kita teruskan hubungan ini tidak pada batas ini saja. Nggih. Saya pikir kita juga ada namanya kemitraan. Ini nanti Pak Win itu yang tahu. Insya Allah bulan Oktober besok kita akan ke Jogja membangun kemitraan, peningkatan mutu. Kita ke sana. Nanti kalau memang masih ada kuotanya jangan sakit derek. Jadi tolong juga disampaikan kepada nanti ketua bahwasanya kami minta ruang untuk bisa senantiasa terus berhubungan dengan teman-teman di PKK. Sumombito kami klik jenengan, sehingga apa yang saya sampaikan tadi kami ingin melebar, Bu. Terus gudo otak-otak. Bu, sesuai dengan pidatonya Bupati. Ini Bu Mas Duki penting ini untuk pengurus. Sesuai dengan pidato Bupati di awal tahun, ini menyampaikan ditagih. Para bapak, para ibu kabeh, katanya Bupati, kita sekarang berbasis UMKM perekonomian kita. Sehingga nanti diharapkan semua kebutuhan SKPD kaitannya dengan mamin, kaitannya dengan tetek bengkek yang ada yang sudah diproduksi oleh UMKM agar bisa memanfaatkan belanja ke UMKM.
pidato awal Bupati Sistel maneh. Itu. Tadi yang saya sampaikan bahwasanya, ayo sekarang jenengan harus secepatnya bangun jaringan pemasaran. Nggih, Bapak sekalian, sehingga jawaban untuk otak-otak, saya kelihatannya sudah pernah menikmati otak-otak itu selain juga di Jombok. Jombok itu Pak Lurahnya itu juwowo, Pak Ulung pilih ono iki. Ya, pilih enak. Enakan wong kene timbang wong Gresik. Biasanya ngono sing gawe otak-otak ya gak wong Lamongan, Gresik, Tuban. Itu biasa enak. Nah, ternyata wong Jombang ya enak kae. Tuh, nggih. Jadi ayo kita kuatkan pemasaran itu, jangan stagnan yang sudah jenengan lakukan, bangun jaringan. Di antaranya tadi yang saya sampaikan, jaringan terkuat untuk bisa maju itu itba Rasul, silaturahmi, kancane kancamu kancan nono, kancane kancamu kancan nono. Lah gak iso mandek kancane gak iso mandek ya berarti semakin banyak konco yang kita bangun untuk membangun jaringan pemasaran, Bu. Nggih. Sajange ngenten, Bu. Ini Bu Mas Duki nggih. Sekali-sekali kami yang dari Dinas Perdagangan atau Dinas Koperasi akan memfasilitasi pameran khusus pelaku usaha dari PKK. Gitu. Sekali-sekali potensi PKK ini ayo ditokno kabeh. Duwe izin gak? Ayo. Kita bikin semua bisa mengikuti pameran. Pameran itu tidak hanya outcome-nya itu dodolan, Bu. Pasti wong dianggap dodolan. Yang terpenting itu bagaimana kita punya misi di antara tadi. Dodol awak dhewe iki dolen nang tanggoe pameran. Oh, iki iso dikembangkan. Bahasanya ATM, adopsi tiru, adopsi, modifikasi. Itu penting dalam kegiatan itu. Pameran wis penting turu hotel. Gak bosen ae bendino nyam. Pindah hotel jangan seperti itu. Kami kalau mengadakan pameran itu biasanya pagi hari mari sarapan, itu saya keluar untuk mencari kalau bawa kopi ya ke dagang-dagang kopi, mencari, kita undang, Pak nanti kalau bisa hadir Pak ke pameran sana. Itu. Biasanya mari maghrib ruwame ngopi lho, Jombang itu ruwame kabeh ae sesuk mau wis undang-undang. Jadi pamerannya ketok rame. Gitu caranya seperti itu. Bu, nggih. Ngoten barangkali cukup, monggo.